ini saya mau membahas tentang manajemen waktu. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yosef Christopher Adityo. Dengan NPM 60321 01113. Nah, kali ini saya mau bahas dulu nih kayak apa sih manajemen waktu? Manajemen waktu itu merupakan suatu perancangan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Karena waktu merupakan sumber daya yang terbatas, maka dari itu kita harus manfaatinnya secara efisien dan juga efektif. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya itu untuk mencapai target dalam waktu yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, waktu yang dimanfaatkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, proses pengelolaannya ada apa aja sih? Yang pertama ada perencanaan waktu, lalu yang kedua ada perorganisasian waktu, yang ketiga ada pengkoordinasian waktu, yang keempat ada pengawasan waktu. Nah, itu merupakan salah satu proses kita dalam mengelola manajemen waktu. Perencanaan waktu sendiri, ini proses yang dimana kita menentukan tujuan awal kita dan sasaran yang ingin kita capai. Dan setelah kita udah menentukan tujuan itu, kita bisa menetapkan langkah-langkah yang bisa kita ambil dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu core dalam manajemen waktu. Misalnya kalian bisa nentuin dalam minggu ini apa aja sih yang harus kalian capai atau apa aja yang harus kalian kerjakan gitu. Terus ada pengorganisasian waktu. Ini adalah kegiatan mengidentifikasikan, pengelompokan, menganalisis kegiatan dan mengelola waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan pekerjaan tersebut. Jadi kayak misalnya kalian ada tugas yang harus dikerjakan dengan batas waktu besok hari. Tapi ada juga yang harus kalian kerjakan hari ini. Jadi kalian harus mengidentifikasi dulu kira-kira kita bisa ngerjain kapan aja ya. Terus kira-kira lebih cepat mana nih kita ngerjain. Kira-kira lebih berat mana. Nah, kalian bisa tuh mengidentifikasi dan mengelompokkan, juga sekalian menganalisis. Terus yang ketiga itu ada pengkoordinasian waktu. Ini merupakan kegiatan mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan agar kegiatan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Yang tadi aku bilang, jadi kalian harus nentuin dulu nih kayak dari bobotnya, mungkin dari tenggat waktunya, atau misalnya dari efektivitasnya, terus juga mungkin apakah kegiatan itu sangat perlu kita apa ya, bisa dibilang kalau misalnya kegiatan tersebut sangat penting untuk kita, ya kita bisa untuk lebih memprioritaskan hal tersebut gitu. Jadi kita tahu mana aja yang harus kita fokuskan. Terus yang keempat itu ada pengawasan waktu. Ini merupakan kegiatan untuk menyesuaikan jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya ini untuk mengkoreksi jadwal yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, jadi pasti kan dalam sesuatu kegiatan pasti ada juga yang nggak sesuai dengan rencana kita kan. Maka dari itu, pengawasan waktu ini merupakan salah satu tindakan preventif untuk kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana awal yang tidak selaras dengan apa yang kita mau gitu. Jadi ketepatan dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan itu bisa lebih maksimal walaupun tidak sesuai rencana awal kita gitu. Nah, untuk kali ini menurut saya itu aja sih untuk perkenalan manajemen waktu, dan ya semoga kalian bisa lebih memahami manajemen waktu itu sendiri. Oke, saya Yosef Christopher Adityo. Sampai jumpa kembali. Nah, di sini sekarang aku bakal kasih tahu apa aja sih manfaat yang bakal kalian dapetin kalau misalkan kalian bisa memanajemen waktu. Jadi yang pertama itu adalah pastinya dong membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Jadi,
Kalau kalian udah bisa memanajemen waktu, kalian udah bisa nentuin mana yang harus kalian selesaiin lebih dulu, mana yang kalian bisa tunda nanti dulu, itu kalian akan menjadi orang yang tepat waktu. Nah, dengan kalian menjadi orang yang tepat waktu, kalian tuh bisa perlahan-lahan kalian bakal jadi orang yang disiplin. Selanjutnya adalah mengurangi kadar stres dan kecemasan. Ini pasti bakalan menjadi salah satu manfaat yang istilahnya sangat berguna dan membantu. Jadi kalau misalkan kalian udah bisa memanajemen waktu, kalian udah bisa ngatur nih, mana yang bisa kalian kerjain lebih dulu, mana yang bisa kalian tunda. Nah, kalian kan bisa ngatur waktu dengan mencicil satu persatu. Jadi istilahnya kalau tugas tuh, pekerjaan, nggak kalian tumpuk sampai di akhir, sampai nanti deadline-nya udah beres. Karena kalau misalkan kalian nggak manage waktu, kalian nggak ngatur mana yang kalian mau kerjain lebih dulu, terus kalian tumpuk di akhir, itu kalian belum mulai aja kalian udah kayak aduh udah stres duluan kan ngeliatnya, terus kayak kalian bakalan cemas kan, kayak aduh ini deadline-nya udah deket tapi masih belum dikerjain. Itu kan pasti bakal nambah tingkat stres kita dan kecemasan kita. Terus yang ketiga adalah menjadikan tugas lebih tertata rapih. Ini pasti, karena dengan manajemen waktu kan seperti yang tadi aku udah bilang di awal, kalian bisa nentuin mana yang mau kalian kerjain duluan, mana yang mau kalian tunda, mana yang kalian mau kerjain hari ini, besok, lusa, atau seminggu kemudian. Itu tuh nanti emang gak kelihatan sih tertata rapinya, cuman kalau menurut aku itu di pikiran kita nantinya tuh kayak bakal ada skema tersendiri gitu. Kayak tugas ini udah, terus kalian bisa lanjut ke tugas selanjutnya. Jadi timenya tuh lebih rapi gitu loh, runtut. Kayak hari pertama kalian udah beres kerjain ini, kalian bisa next lanjut ke selanjutnya gitu kan. Terus selanjutnya yang keempat itu adalah meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Ini pasti, karena manajemen waktu itu membuat kita lebih efisien dalam mengerjakan sebuah hal. Jadi dengan kalian udah punya jadwal, kalian tuh udah menyiapkan energi yang hari ini tuh, kayak misalkan hari ini kalian udah punya jadwal, kalian tuh udah bisa nyediain energi hari ini untuk pekerjaan yang kalian udah jadwalin untuk hari ini. Jadi kalian tuh istilahnya tuh kalian gak buang energi untuk hal-hal yang nantinya tuh gak akan ada hasilnya gitu loh guys. Nah, terus selanjutnya adalah mencapai target dan tujuan. Dengan kalian udah punya manajemen waktu, kalian udah punya jadwal, terus pekerjaan kalian juga jadi lebih rapi kayak yang tadi aku udah sebutin di awal, target dan tujuan kalian tuh pasti tercapai. Karena kalian gak mungkin kalau kalian udah atur waktu, kalian udah atur jadwal, kalian gak mungkin over sama waktu deadline-nya. Itu kalian pasti selesai tepat waktu. Dengan selesai tepat waktu, kalian pasti bisa mencapai target dan tujuan. Terus selanjutnya adalah kalian bisa memiliki waktu bebas yang lebih banyak. Ini jujur aku rasain sendiri. Jadi dengan kalian bisa memanajemen waktu, kalian tuh bisa mengerjakan apa yang lebih mudah dulu kan. Jadi kalian tuh istilahnya pekerjaan yang lebih mudah tuh bisa diberesin. Misalkan kalian punya 3 pekerjaan lebih mudah gitu ya. Terus dengan kalian bisa mengatur waktu, kalian bisa beresin 3 pekerjaan itu dalam 1 hari. Itu kan menghemat waktu bebasnya tuh lumayan banyak kan. Itu terjadi sama aku di semester 2 perkuliahan ini. Dimana aku coba kalau misalkan aku kayak ngerasa aku bisa nyelesain ini hari ini juga, aku coba selesain. Jadi kayak kerasa waktu bebas yang kalian punya tuh banyak, terus juga gak ada beban. Kalau misalkan kalian ada pekerjaan, kalian pepetin sampai akhir, itu emang waktu bebasnya ada, cuman kalian kayak gak akan tenang gitu loh. Kalian bakal masih punya beban, oh masih ada tugas nih. Tapi kalau kalian udah selesai lebih dulu di awal, waktu bebas kalian tuh kayak bener-bener waktu bebasnya kalian. Terus selanjutnya ada segalanya tuh terasa lebih simpel dan mudah. Ini tuh dengan manajemen waktu, ini sebenarnya manfaat-manfaat itu kayak saling berkaitan. Jadi dengan kalian bisa memanajemen waktu, semuanya lebih rapi, terus juga kalian kerjain satu persatu. Nah, dengan ngerjain satu persatu sesuai waktu, nggak panik, itu tuh bikin semuanya tuh lebih simpel, kayak tahu-tahu beres gitu kan. Terus juga lebih mudah pastinya. Selanjutnya itu ada beberapa kerugian jika kita tidak menerapkan, apalagi kita tidak mengerti apa itu manajemen waktu. Jadi yang pertama itu, kita akan mudah sakit karena kita tidak bisa memanage waktu, yaitu karena kita beraktivitas tapi tidak lihat waktu. Jadi kita tidak bisa memanage waktu. Yang kedua itu, kita akan mudah lebih sakit karena kita kecapean dan kurang istirahat. Karena itu tadi, balik lagi, karena kita tidak bisa memanage waktu. Dan selanjutnya itu ada
Overplanning itu kita beraktivitas 24 jam tapi kita tidak merasa cukup untuk beraktivitas selama 24 jam itu. Dan selanjutnya ada kita menjadi tidak tepat waktu dalam aktivitas apapun, jadi kita tidak sesuai planning waktu yang kita udah siapkan dari sebelumnya, jadi kita tidak tepat waktu dengan planning. Dan selanjutnya ada badan menjadi tidak bugar, karena itu tadi badan kita tidak akan fit karena salah satu penyebab kurang tidur ataupun hal lainnya yang tidak menjadi fit badan kita. Kesalahan kedua dalam manajemen waktu. Nah, kesalahan perencanaan ini tuh bisa terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya salah informasi. Ini terjadi tuh karena informasi yang dikumpulkan tidak lengkap dan tidak tepat. Padahal informasi ini tuh yang akurat adalah kunci utama bagi mengatur waktu kita. Dengan itu, kesalahan informasi ini akan berdampak panjang. Makanya, seperti salah sasaran, salah satu penempatan sumber daya kita, yaitu salah penempatan penentuan waktu. Nah, jadi sekarang di sini aku bakal kasih tahu kalian beberapa tips yang bisa bantu kalian supaya bisa lebih jago lagi manajemen waktunya. Jadi tips yang pertama adalah kuasai manajemen stres. Jadi tips manajemen waktu yang pertama itu yang perlu kalian kuasai ini adalah terkait dengan pengelolaan stres. Sebuah tekanan ini pastinya akan selalu muncul kan dalam pekerjaan, dalam tugas, itu bakal selalu ada tekanan. Akan tetapi, tekanan ini bukanlah hal yang buruk karena dapat menjadi motivasi untuk bertindak dan juga menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, yang menjadi buruk ini nih, kalau misalkan tekanan udah berubah jadi stres. Jadi ketika stres melanda, seseorang tuh biasanya bakalan lebih sulit untuk berpikir jernih dan melakukan berbagai hal lainnya. Karena stres ini berpengaruh pada performa dalam melakukan segala hal. Tentunya stres juga berpengaruh pada manajemen waktu yang udah kalian susun. Terus, stres sendiri ini memiliki dampak yang berbeda pada setiap orangnya, sehingga membuktikan bahwa manajemen stres ini memang merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Nah, dimulai dari kesadaran akan pentingnya manajemen stres, secara otomatis manajemen waktu yang kalian miliki juga akan ikut berkembang. Jadi, mulailah menerapkan manajemen stres ini sebagai hal wajib kalau misalkan kalian pengen manajemen waktu yang lebih efektif. Terus, tips kedua adalah mulailah untuk questioning and challenging. Tips untuk mengefektifkan manajemen waktu yang selanjutnya adalah dengan menaikkan standar kerja kalian. Salah satu cara yang harus kalian lakukan untuk menaikkan standar kerja adalah dengan menguasai skill yang namanya questioning and challenging. Jadi ketika kalian diberikan sebuah pekerjaan, kalian tuh harus menanyakan dengan jelas segala detail tentang pekerjaan tersebut. Daripada mempertanyakan banyak hal di tengah-tengah pekerjaan, dan hal itu pasti bakal ngurangin waktu kerja kalian. Lebih baik meluangkan waktu di awal untuk mencari kejelasan dari sebuah pekerjaan atau tugas. Jika kalian memiliki keberatan tentang pekerjaan tersebut, kalian juga harus mengungkapkannya di awal. Jadi dengan mengetahui segala hal tentang pekerjaan yang bakal kalian jalanin, tentu manajemen waktu akan menjadi lebih efektif. Terus yang ketiga adalah tingkatkan kemampuan berkomunikasi. Ini cukup penting banget, karena setiap pekerjaan akan mengharuskan kalian untuk berinteraksi dengan banyak orang. Hal tersebut tuh bahkan akan mempengaruhi jadwal kerja dan produktivitas kalian. Maka dari itu, meningkatkan kemampuan berkomunikasi adalah tips manajemen waktu lainnya yang perlu kalian lakukan. Kemampuan komunikasi yang baik akan membantu kalian untuk menjalin relasi yang baik dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kalian. Jadi jika sudah terbangun relasi yang baik, maka setiap hal akan lebih nyaman untuk dibicarakan. Seperti misalkan jika terjadi kesalahan dalam suatu tugas atau pekerjaan. Dengan komunikasi yang baik, kalian tuh dapat dengan cepat dan tepat menjelaskan hal apa sih yang harus disesuaikan kembali.
Kemudian kalian juga akan dengan mudah membuat orang-orang mengerti standar kerja yang kalian inginkan. Dengan segala hal yang dapat dilakukan dengan lebih cepat, tentunya merupakan bagian dari manajemen waktu yang lebih efektif. Lalu selanjutnya adalah belajar untuk selalu fokus. Menurut Tony Robbins, salah satu tips yang harus kalian lakukan untuk membuat manajemen waktu yang lebih efektif adalah untuk tetap fokus. Sebenarnya hal ini cukup sulit ya untuk menjaga kefokusan kita. Tentu saja dalam hidup ini tuh banyak hal yang harus kalian kerjakan dan nggak mudah buat kalian untuk mengabaikan hal lain meskipun ada tugas penting yang harus kalian kerjakan. Hal inilah yang membuat fokus menjadi sebuah kemampuan yang harus kalian kuasai untuk mengefektifkan manajemen waktu. Mulailah belajar untuk fokus dalam mengerjakan sebuah tugas. Buang sementara pikiran-pikiran lain yang dapat menghambat kamu atau kalian semua ketika mengerjakan tugas. Dengan fokus menyelesaikan satu tugas, sebelum beralih ke tugas selanjutnya, tentunya kalian akan mendapati manajemen waktu yang jauh lebih efektif. Lalu yang terakhir adalah membuat perencanaan. Agar manajemen waktu kalian berjalan dengan lebih baik, tips berikutnya adalah membuat perencanaan jadwal yang jitu. Selanjutnya, mencari motivasi diri supaya manajemen waktu kamu bisa berjalan dengan efektif. Kamu bisa mencari motivasi diri dengan tips yang patut untuk kamu lakukan. Dalam sebuah pekerjaan itu tentunya kamu akan menghadapi banyak banget rintangan yang nggak tahu ada apa di depannya. Nah, jadi rintangan tersebut itu bisa nanti saja muncul dengan faktor internal maupun eksternal. Jadi saat menghadapi berbagai masalah, tipsnya itu jangan memberi pengaruh negatif pada kinerja kamu, apalagi pada diri sendiri. Jadi hal yang paling mudah dapat kamu lakukan itu adalah mencari motivasi dalam dirimu sendiri. Dan jika kamu sudah mendapatkan motivasi dari diri sendiri, banyak manfaat yang kamu dapat. Jadi salah satunya itu adalah kamu dapat berbagi semangat dan motivasi dengan orang-orang di sekitarmu. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu kalian beberapa saran tentang aplikasi yang bisa bantu kalian buat manajemen waktu lebih baik lagi. Nanti ada 3 aplikasi yang bakal aku saranin ke kalian. Jadi aplikasi yang pertama itu adalah aplikasi TikTik. Nah, kalau misalkan kalian mau ngatur jadwal, kayak jadwal kerjaan, sekolah, tugas, terus juga positive habit yang mau kalian lakuin tiap hari, aplikasi ini tuh cocok banget buat kalian. Jadi TikTik ini memiliki fitur habit, terus juga ada fitur kalender, dan jadwal yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus kalian juga bisa ngatur jadwal sesuai prioritas kalian, jadi mana yang lebih penting dan mana yang mau dikerjain di hari itu juga. Terus juga aplikasi ini tuh punya fitur pengingat yang dapat ngebantu kalian buat nentuin berapa lama sih waktu yang kalian butuhkan buat fokus ke sebuah pekerjaan yang lagi kalian kerjain. Selain itu, TikTik juga bisa disinkronisasikan dengan kalender di smartphone kalian. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan ada acara webinar atau ada acara lainnya, TikTik ini tuh bakal ngasih notifikasi dan alarm tanpa perlu memindahkan pengingat secara manual dari kalender ke aplikasi TikTik. Selain itu, tampilannya TikTik juga ini tuh lucu buat dipasang di layar beranda, jadi pastinya nggak akan ngebosenin kalian dan bakal bikin kalian lebih rajin lagi buat ngatur jadwal setiap hari. Nah, aplikasi TikTik ini sudah diunduh lebih dari 1 juta kali dan mendapat 4,8 bintang di Play Store. Terus, aplikasi kedua adalah Time Planner. Aplikasi ini tuh cocok buat kalian yang mau memulai gaya hidup yang lebih produktif. Nah, kalian tuh pasti butuh aplikasi ini untuk menganalisa produktivitas kalian setiap hari. Jadi aplikasi Time Planner ini tuh memiliki fitur analisa produktivitas yang menunjukkan diagram produktivitas kita dengan skala waktu yang beragam. Selain itu, kita juga bisa mengatur jadwal dan productive habit tiap hari menggunakan tampilan aplikasi dan pilihan icon tugas yang menarik dan lebih rinci. Terus juga dengan fitur yang lengkap di aplikasi ini, kalian tuh bisa lebih maksimal buat makin produktif setiap hari. Nah, aplikasi ini tuh udah punya 4,6 bintang atau ratingnya dan juga jumlah pengguna lebih dari 1 juta.
Aplikasi ini termasuk aplikasi underrated yang memiliki kualitas dan tampilan yang menarik dan juga bisa jadi pilihan buat kalian. Terus aplikasi terakhir yang bakal aku saranin buat kalian adalah To-Do List. Nah, To-Do List ini termasuk aplikasi dengan tampilan yang cukup sederhana namun memiliki banyak fitur yang bisa kalian gunain. Nah, kalian tuh bisa menambahkan jadwal, sinkronisasi kalender, terus juga bisa melihat ringkasan tugas, dan diagram produktivitas kalian setiap minggunya. Terus aplikasi ini juga menyediakan tema berbayar yang bisa kalian aplikasikan pada tampilan widget aplikasi di beranda smartphone kalian. Aplikasi ini tuh termasuk aplikasi dengan rating yang cukup bagus, bisa dibilang paling tinggi dari antara semua yang aplikasi aku tadi saranin, yaitu 4,9 bintang dengan lebih dari 1 juta pengguna. Itu adalah beberapa aplikasi yang bisa bantu kalian lebih bisa memanajemen waktu lagi yang bisa aku saranin buat kalian. Nah, selanjutnya ini ada aplikasi yang tentunya kalian udah pada ada di HP masing-masing, tapi aplikasi ini tuh tidak dipakai secara produktif. Jadi aplikasi ini adalah Google Calendar yang sebenarnya memiliki banyak fitur-fitur yang sudah membantu mengatur hari-hari kalian agar lebih menjadi produktif. Nah, jadi Google Calendar ini secara otomatis udah terhubung dengan email Google kalian sehingga setiap jadwal acara kalian tuh otomatis tersimpan di kalender. Nah, selain itu pun juga Google Calendar ini tuh bisa mengatur jadwal tiap hari sesuai kategori tugas kamu, pengingat-pengingat acara yang kamu adain nanti. Dan selain itu juga Google Calendar ini tuh bisa kamu dapetin dari pengingat dari asisten Google-nya sendiri tentang tugas dan acaramu di hari itu juga. Dan selain itu pun juga Google Calendar ini salah satu aplikasi manajemen waktu lainnya yang bisa kamu pakai. Jadi kamu juga bisa memanfaatkan Google Calendar ini yang bisa udah diterpasang di smartphone kalian masing-masing secara lebih maksimal. Membagi salah satu aplikasi yang saya gunakan juga untuk menerapkan sistem manajemen waktu dalam kehidupan saya. Yang pertama itu ada Google Keep. Kenapa saya memilih Google Keep? Karena ini merupakan salah satu aplikasi yang dimiliki Google. Ya, pokoknya aplikasinya sangat mudah dan simple, banyak fiturnya juga. Nah, langsung kita breakdown aja kali ya. Yang pertama itu, kan tadi saya udah bilang fiturnya lengkap. Di situ kalian bisa catat notes, terus kalian juga bisa gambar, walaupun nggak pakai yang styling pen gitu ya. Terus kalian juga bisa naruh gambar di situ. Terus yang kedua, kalian bisa berbagi notes tersebut sama teman kalian. Caranya mudah banget, pokoknya tinggal kalian masukin email kalian, terus kalian udah bisa saling sharing notes yang kalian buat gitu. Terus yang ketiga itu ada label, di mana kalian itu bisa klasifikasi ini kira-kira mana sih yang lebih penting, mana yang lebih nggak penting. Nanti ada pembedanya deh. Terus ini juga udah terintegrasi dengan akun-akun Google. Jadi kalau misalnya kalian mau jadiin docs itu sangat gampang. Terus juga kan mostly kalian tuh pasti pekerjaan atau misalnya kuliah itu pasti kan menggunakan akun Google kan. Jadi pasti banyak notifikasi yang bisa tersambungkan gitu. Dan menurut saya ini merupakan salah satu fitur yang diberikan Google sangat bagus untuk kita dalam menerapkan manajemen waktu. Toh juga aplikasi ini sangat simple untuk kita yang awam dan belum mengerti gitu. Ya, pokoknya sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke, bye-bye.